Jadi buat podcast tugas akhir ini, aku mau nanyain beberapa nih ke kalian. Kayak buat Kak Revian dulu deh. Eh Kak Revian pada tugas akhir ini memilih jurusan apa ya buat tugas akhirnya? Penjurusan apa? Oke, aku di TA ini aku ambil di kimia organik kebetulan. Oh, kimia organik. Iya, Kalau boleh aku di tahu organik. alasan mengambil kimia organik itu apa ya, Kak? Jadi begini, kalau aku pribadi ya, kan di kimia itu ada beberapa peminatan. Nah, memang dari beberapa peminatan itu aku hanya beberapa sih yang aku minati itu hanya di organik sama biokimia. Nah, kenapa aku lebih milih ke organik? Karena begini, misal mungkin ya kimia organik selama kita kuliah itu kan materinya tentang mungkin ya mekanisme reaksi ataupun apa. Tapi ternyata ketika kita ada di tahap TA atau skripsi itu topiknya itu menarik. Biasanya ketika kita itu eksplorasi suatu senyawa di bahan alam, terus mungkin biasanya lebih ke isolasi sesuatu atau mungkin sintesis sesuatu. Nah, dari topik yang menarik itu aku tertarik ngambil ke kimia organik. Itu sih kalau dari aku. Oke. Mungkin selain tertarik emang passionnya juga kali ya kayak di kimia organik. Iya sih, kecondongannya lebih ke organik gitu dibanding sama yang lain. Oke, bagus. Mungkin buat Kak Daud untuk TA ini mengambil penjurusan apa? Ya, dari aku sendiri sih ngambil kimia komputasi ya. Apa kimia komputasi ya? Kalau boleh tahu itu kenapa gitu ngambil kimia komputasi? Alasannya apa gitu? Ya, mungkin kalau alasan dari aku sendiri sih itu biar bisa kerjain di rumah gitu. Kan itu lab kering ya. Oh iya. Dimana kita bisa ngelakuin penelitian kita dari komputer kita sendiri gitu. Tinggal dari kitanya bisa login ke servernya kimia ya gitu. Jadi meskipun hari Sabtu, Minggu gitu masih bisa ngerjain. Jadi Nggak nggak. perlu 2 hari kerja buat ngerjain penelitiannya gitu. Oke, jadi nggak bergantung sama lab gitu ya. Kan biasanya kalau lab tuh suka tutup hari Sabtu, hari Minggu. Jadi hari libur pun masih bisa dikerjain di rumah masing-masing. Ya, benar gitu. Itu poin plusnya ya. Kalau minusnya biasanya servernya itu bisa mati seminggu gitu. Padahal lagi diperbaiki soalnya. Ya udah itu seminggu nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Buat Kak Revian, bagaimana Kak Revian ini dalam memilih, bagaimana proses Kak Revian dalam memilih topik untuk TA ini? Nah, kalau dari aku jadi gini, yang pertama, aku kan di semester 6 ini memang udah rencana mau TA di semester 7. Awalnya aku cari pembimbing dulu. Jadi aku coba diskusi sama bapak ibu dosen yang ada di departemen itu kira-kira mana siapa sih yang mungkin bersedia membimbing di semester 7 terlebih kan aku juga dari kelas bahasa Inggris kan jadi bapak ibu dosen yang membimbing itu juga terbatas gitu loh. Nah nanti biasanya setelah dapat dosen itu nanti kita bakalan diskusi bareng di situ topik yang sedang mungkin diteliti sama bapak ibu dosen atau mungkin topik yang sedang dikembangkan atau sedang diteliti di lab itu apa. Nah setelah kita nanti dapat gambaran topik umumnya itu nanti kita diskusi terkait judul. Setelah judul, baru nanti kita diskusi apa aja sih yang perlu dilakuin dan apa aja yang mungkin perlu aku adaptasi atau aku tulis di naskah tugas akhir aku. Gitu sih. Selanjutnya untuk Kak Daud, bagaimana proses Kak Daud dalam pemilihan topik TA? Kurang lebih sama waktu semester
Nah, waktu itu kan ada mata kuliah pilihan namanya pengantar simulasi molekuler. Nah, di situ aku udah mulai tertarik banget. Bahkan sebelumnya waktu semester 5 itu udah ada sih itu komputasi itu waktu PKF atau praktikum kimia fisika. Dan di situ udah ada materi komputasi. Kalau dari masaku itu untuk komputasi PKF itu di akhir-akhir ya. Waktu sebelum apa namanya UAP ya. Kalau tahun sekarang kan awal apa minggu pertama gitu. Ya mungkin seperti itu. Oke, kira-kira kalau dari Kak Revia, jadi itu ada nggak tantangan sendiri dalam mengerjakan TA? Kalau aku sih jujur banyak ya, karena kan gini, aku ambil dia di semester 7, di mana di semester 7 ini tuh masih banyak mata kuliah yang belum aku ambil. Jadi di samping kita itu juga ngerjain skripsi, kita itu juga harus nyisin waktu juga kan buat ikut kuliah. Dimana kan kuliah itu kan nggak bisa diganggu ya waktunya. Kalau kita kuliah di jam segitu ya kita harus kelas di jam segitu. Terus apa? Aku juga baru ambil PKL di semester ini. Memang pelaksanaannya itu di semester sebelumnya. Cuma kan PKL itu kan pasca pelaksanaannya itu kan banyak. Kita itu perlu membuat laporan, kita itu perlu diskusi lebih lanjut sama Bapak Ibu dosen pembimbing PKL. Jadi waktu yang ada buat ngerjain skripsi itu pastinya TTA itu lebih sedikit. Jadi masalah waktu ya jadi tantangan tersendiri buat mengerjakan tugas akhir Iya, lebih ke waktu yang agak singkat gitu sih. karena banyak kesibukan yang lain juga ya kayak harus dikejar ya. Iya, ada kesibukan lain. Kalau kesibukan yang utama sih itu. Oke, kalau dari Kak Daud gimana? Kira-kira tantangan tersendiri untuk mengerjakan TA itu seperti apa? Ya mungkin kurang lebih sama sih. Aku kan belum sampai sekarang belum ambil PKL ya, belum magang. Tapi di sini aku ada enaknya dikit ya. Udah aku bilang tadi, dia aku bisa ngerjain penelitian dari rumah. Nah itu aku bisa magang dan mengerjakan penelitian itu barengan gitu. Jadi karena untuk TA kimia komunikasi ini kan dari online ya dengan laptop. Jadi walaupun lagi magang pun masih bisa mengerjakan TA seperti itu ya. Di sela-sela magang masih bisa diselingi mengerjakan TA seperti itu ya Kak. Ya benar. Oke, tadi kan Kak Revian bilang kalau banyak sekali kesibukan selain mengerjakan TA. Nah itu dari Kak Revian sendiri itu gimana cara manajemen waktunya itu Kak? Nah, jadi gini, cara manajemen waktu yang pertama, gini, kan kesibukan itu aku banyak. Aku kasih rinciannya aja ya. Jadi aku tuh juga jadi asisten praktikum gitu kan. Nah, manajemen yang pertama gini, ketika aku misalnya ada jadwal nih, aku jadi asisten praktikum. Segimanapun caranya, laporan ini harus aku nilai di hari yang sama. Jadi nanti ini tuh nggak jadi beban ketika aku sudah di rumah ataupun apa. Dan nanti waktu aku tuh lebih panjang. Terus yang kedua, waktu ada kuliah, kan misalnya kita kuliahnya harus ke kelas ataupun apa nih. Kebetulan, misalkan kuliah ini tuh jamnya lagi kosong, nah ya aku tetap datang ke kampus buat yang pertama mungkin aku ke lab buat kerjain penelitian gitu kan. Jadi waktu buat penelitiannya tuh bisa lebih apa? Lebih maksimal gitu. Terus yang ketiga ini sih ketika ada tugas mungkin aku kerjain di awal. Wajib banget dikerjain di awal. Karena kan gini,
kita kan TA itu nggak cuma sekedar penelitian, tapi kita itu juga harus ngerjain naskah, bikin proposal di awal-awal, juga bikin naskah, dan naskah itu juga nggak mungkin dalam jangka waktu dekat itu jadi Iya. perlu kecil, dikerjain juga dari awal, jadi gitu sih. Terus gini, aku kemarin penelitian itu aku start lebih awal, jadi aku waktu liburan semester sekitar masih bulan Agustus awal itu aku udah start ke lab. Jadi ketika aku udah mulai kuliah, kuliah mulai efektif, setidaknya ada beberapa hal itu yang udah aku kerjain di awal. Bisa aku maksimalin di awal, jadi di akhirnya aku nggak terlalu berat atau nggak terlalu ngumpul semuanya di akhir. Karena takutnya chaos juga. Jadi dari karya sendiri itu cara manajemen waktunya memaksimalkan waktu di awal ya Kak. Jadi nggak menunda-nunda pekerjaan, nggak menunda-nunda tugas yang ada, sehingga waktu yang terpakai itu jadi nggak sia-sia gitu ya Kak. Iya benar. Jadi memang cara nyikapi yang paling pas menurut aku kayak gitu sih. Kita mungkin bisa ngerjain dulu di awal, biar di akhirnya kita bisa lebih on track gitu. Nggak sampai nggak selesai gitu lah. Dari Kakak sendiri tuh ada tips and triknya nggak Kak? Kan banyak nih orang-orang yang kayak deadlineer lah. Ada tugas, oh masih lama kok deadline-nya, jadi nanti aja ngerjainnya. Biasanya gini sih, ketika kita itu udah terpaksa ya, maksudnya ketika kita itu jadwal kita udah beneran padat, bahkan sampai kita lihat kalau misalnya sesuatu itu, kalau misalnya aku beneran, aku tumpuk di akhir ini pasti nggak bakal selesai, itu pasti dari kita sendiri tuh akan ada kemauan buat, aku kerjain dulu deh, karena ini pasti nggak bakal selesai. Jadi, biasanya kan orang-orang kalau deadline itu kan karena tugas itu kan dirasa bisa selesai di akhir. Nah, ketika kita mungkin udah TA, itu tuh kita baru kerasa kalau kita nggak kerjain di awal, ini pasti bakal keteteran di akhir. Jadinya pasti nanti bakal ada kemauan buat ngerjain hal-hal yang diberikan juga yang di tugas ataupun yang lain-lain. Jadi pasti bakalan mau dikerjain duluan. Gitu sih. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Kira-kira untuk Mas Daud, tadi kan juga sempat bilang kalau magang sambil TA juga. Itu kira-kira manajemen waktunya bagaimana ya Kak? Ya, alhamdulillah, ya seperti tadi yang aku bilang, bisa dikerja di rumah, yaitu eh, bisa dapat banyak waktu. Nah, itu kembali lagi ke diri sendiri, bagaimana cara manajemen waktu, cara menggunakan waktu yang baik gitu, maksimalkan ketika nganggur gitu, ngerjain atau apa gitu. Udah sih. Mungkin kurang lebih sama ya kayak sama Kak Revian, tidak Ya, buang-buang waktu yang ada. Mungkin untuk Kak Revian, gitu. Ya, itulah. Dah. oke terima kasih Kak Daud atas jawabannya. Oke, terima kasih banyak buat ya kakak atas informasi yang sungguh menarik tentang tugas akhir ini, tentang tugas akhir kimia organik dan kimia komputasi. Semoga dari teman-teman yang nonton bisa lebih tahu gimana sih TA itu, gimana sih TA tentang kimia organik dan TA kimia komputasi, dan siapa tahu tertarik kan untuk berminat untuk masuk dan bisa ngebantu juga cara pilih eh, peminatannya seperti itu. Jadi dengan ada podcast ini, semoga yang nonton juga nggak bingung lagi mau milih penjurusan apa, punya gambaran lah setidaknya, punya gambaran kasar gimana TA organik dan TA komputasi. Ini itu aja sih Kak. Terima kasih buat kakak-kakak juga sudah menghadiri podcast dan menyempatkan waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih banyak. Terima kasih Kak. Oke, halo, selamat pagi Mbak Del. Selamat pagi. Gimana nih kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik sih. Sehat-sehat ya.
kali ya. Oke, sebelumnya aku mau perkenalan dulu. Dulu aku Rinda dari Medinfo, aku sendiri dari angkatan 2023. Nah, untuk dari Mbak Dewi sendiri bisa perkenalan? Oke, halo Linda, kenalin aku Dewi, aku dari Kimia Angkatan 2021. Oke. Nah, kita mulai aja ya, Mbak. Eh buat podcast tugas akhir ini, dari Mbak Dewi sendiri ini memilih penjurusan apa buat tugas akhir? Oke, kalau aku milih penjurusan kebetulan di kimia fisik ya. Gimana, Mbak? Kebetulan aku penjurusannya di kimia fisik. Oh, kimia fisik ya. Eh, kan Mbak Dewi ini pilih kimia fisik. Nah, apa yang gimana proses Mbak Dewi dalam memilih topik dari tugas akhir ini? Oke, jadi awalnya itu aku nggak ada pandangan, kayak belum ada pandangan gitu mau TA ke lab apa. Terus habis itu di grup angkatan aku itu ada kayak semacam jargoman lah tentang riset dari pembimbingku ini. Jadi yang tertarik bisa menghubungi beliau. Terus itu aku tertarik dan menurutku meskipun lab kimia fisik itu kan terkenal sama matkul-matkulnya susah dan lain-lain. Tapi kalau untuk topikku ini, aku rasa materi-materi yang mendukung itu bisa aku pelajari gitu. Jadi kayak apa temen ya tadi? Dari jargoman juga, jargoman di grup angkatan, terus diajak Hmm. temen juga. Eh, jadi untuk tugas akhir ini dari Mbak Dea kan milih kimia fisik kan. Nah, untuk alasannya sendiri tuh apa sih Mbak? Sebenarnya alasannya eh gimana ya? Kalau dibilang tertarik, aku tertarik sama topikku. Nah, Gimana Mbak? terus aku Dari tertarik sama topikku. hmm, Nah, topik. kalau kalau untuk labnya sebenarnya awalnya tuh aku menghindari lab ini gitu kan. Karena aku merasa mata kuliahnya tuh susah. Tapi setelah aku intinya tanya-tanya ke orang tua, tanya-tanya ke teman-teman, akhirnya ya udah aku mau nggak mau ambil ini aja gitu. Karena menurutku masih bisa dipelajari lah. Masih bisa dipelajari gitu ya. Tapi dari kimia fisik ini Mbak Dea tuh kayak ada tantangan atau kesulitan gitu nggak sih selama pengerjaan tugas akhir ini? Hmm. Kalau tantangan atau kesulitan tuh pasti ada ya. Jadi Hmm. mungkin dari awal aku ngerasanya oh topikku kayaknya gampang nih gitu kan. Tapi pas tengah-tengah penelitian pasti ada aja kayak yang tiba-tiba datanya kok gini, terus tiba-tiba sampelku kayak gini gitu sih. Kesulitannya rata-rata kayak di tengah-tengah penelitian itu. Hmm, berarti kesulitannya di tengah-tengah gitu. Hmm. Ada aja. Betul. Eh, oke kan eh, udah ada kesulitan, udah ada prosesnya juga. Dari Mbak Deo ini selain TA kan selama pengerjaan TA itu ada kesibukan lain nggak? Ada. Jadi aku ada organisasi kan. Dan di situ aku jadi badan pengurus inti juga. Jadi kayak sebenarnya agak agak gimana ya, agak nekat aja sih karena TA berbarisan sama organisasi gitu. Itu eh, kesulitan nggak di Mbak Deo kayak mungkin mengatur waktunya atau gimana menyelesaikan TA-nya di sela-sela kesibukan antara badan pengurus inti sama tugas akhir ini? Jadi um, di tugas akhirku itu kan pasti ada fase di mana aku stres. Hmm. Nah, tapi aku selalu mengubah mindsetku gitu. Kalau ketika aku stres, aku harus lari ke organisasiku untuk cari kesenangan dengan bertemu orang-orang. Kayak gitu. Hmm. Aku bisa rilis stresku itu di situ. Eh, bisa ketemu banyak orang, teman-teman gitu ya, Mbak. Oke. Nah, dari Mbak Del ini kan
kan kalau ngatasin stresnya ketemu orang-orang, teman-teman gitu ya. Nah, kalau misal ketemu orang-orang pernah nggak sih kalau ketemu orang malah dia tuh bikin tambah stres gitu? Nah sih sebenarnya sering juga, tapi kayak ya udah aku pasti kalau lagi intinya moodku lagi jelek, aku pasti bilang ke orang-orang kalau aku nggak mau ketemu mereka dulu gitu loh. Jadi Hmm. aku pasti misal habis nge-lab moodku udah jelek, aku pasti langsung pulang. Tapi kalau aku stres tapi moodku masih bagus, aku pasti ketemu orang-orang kayak gitu. Sebenarnya itu sih, Jadi ya semua tergantung mood. tergantung mood ya. Nah, dari Mbak Dewi kan tadi udah disebutin dari proses, kesibukan, kesulitan. Nah, mungkin ada closing statement nih atau mungkin bisa ngajak teman-teman buat join ke kimia fisik nih. Oke, closing statement dari aku sih, mungkin bagi teman-teman yang masih bingung mau TA kemana, itu lebih dilihat aja di setiap lab itu nantinya bakal ke depannya tuh bagaimana. Terus untuk em, blending kimia fisika ini ya, itu percayalah topik di kimia fisik itu tidak semenakutkan matkulnya. Jadi kayak sebenarnya tuh kita sama aja sama lab-lab lain. Cuman mungkin dasar teorinya kita lebih condong ke eh, fisika kimia gitu. Tapi untuk teori-teorinya tuh menurutku masih bisa dikejar gitu. Gitu sih. Hmm, oke, nih terima kasih ya buat Mbak Deo atas closing statementnya dan juga atas sharing-sharing terkait tugas akhirnya di kimia fisik. Nah, semoga dari teman-teman yang nonton podcast tugas akhir ini bisa ngebantu untuk lebih tahu gimana sih tugas akhir tentang kimia fisik dan bisa ngebantu juga dari cara pemilihan peminatannya. Oke, buat Mbak Del, terima kasih udah bisa nyempetin waktunya di podcast tugas akhir ini. Nah, eh, untuk podcastnya udah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.